yang saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lain. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Kamu harus sabar ya, sabar pokoknya. Istighfar. Ledakan kemarahanmu terus, nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi udah cukup. Istighfar. Istighfar. Ya sayang, istighfar. Nah, kan. Jangan marah-marah, dah istighfar. Welcome home great people to Onibakuyama. Semoga kalian semua diberkati oleh kesehatan dan segala usaha Anda diberikan kelancaran, serta Anda memperoleh berkat melimpah dari semesta. Setidaknya perlu saya sampaikan kepada kalian semua terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat kita saat ini. Hal itu terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario kepada David. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang telah terjadi, dan saya harap semoga hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari dan dapat dijadikan sebuah preseden atas kesombongan dan keegoan seorang manusia terhadap manusia yang lainnya. Selain itu, saya juga ingin mengungkapkan rasa sukacita yang sebesar-besarnya atas semakin membaiknya kondisi David yang dikabarkan telah sadar hari ini. Hal ini membuka mata saya bahwa segala hal di dunia ini memiliki sebuah maksud dan tujuan untuk membentuk seorang manusia sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh semesta.
Saya tidak dapat membayangkan bahwa sesuatu yang sangat buruk terjadi kepada saya ataupun orang-orang yang saya kasihi. Atau bahkan jika Anda mengalami hal tersebut kepada orang-orang yang benar-benar Anda cintai, tentu saja hal ini akan sangat memilukan sekali. Terlebih lagi bagi seorang ayah yang melihat bahwa putra kesayangannya tergolek tak berdaya akibat kebengisan dan keegoisan seorang Mario. Begitu banyak, katakanlah, orang-orang yang mengutuk atau bahkan mencaci maki sebuah kejadian yang baru saja menimpa. Tapi ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari dari setiap kejadian dan peristiwa. Sebab dari hal-hal itulah yang membuat kita menjadi jauh lebih baik dari keadaan dan kondisi sebelum. Ada kata-kata ayah David yang mengatakan, "Redakan amarahmu dan fokuslah kepada proses pemulihan." Saya teringat tentang konten saya beberapa waktu yang lalu yang juga mengangkat tentang kemarahan atau anger management yang dialami oleh Will Smith dan Chris Rock. Again, saya kembali melihat video itu dan sepertinya historinya tentang kemarahan manusia memiliki pola-pola yang sama. Kemarahan di sini dapat disimbolkan sebagai sebuah elemen api yang membakar, yang membumi hanguskan sebuah batin dan perasaan. Saya menyikapi kata-kata ayah dari David itu sangat bagus. Hal itu mengingatkan saya bahwa setiap kemarahan adalah belenggu. Sebuah belenggu yang seperti rantai membara mengikat kita. Ketika kita marah, ketika kita tidak dapat mengontrol emosi kita, hal itu membakar diri kita sebelum membakar orang lain. Jika kita melempar sebuah bara api, maka tangan yang terlebih dahulu terbakar adalah tangan kita sendiri, baru kemudian orang lain. Hal ini berlaku juga kepada David. Memang kondisi psikologis dan emosional manusia adalah mengingat kondisi yang terjadi di masa lampau. Rasa marah, rasa jengkel dan kekecewaan di detik-detik terakhir kesadarannya adalah rasa marah. Dan ketika kondisinya sedang koma atau tidak sadarkan diri, otak masih mengingat itu sebagai sebuah ancaman, sebuah kemarahan. Dan inilah yang dilakukan seorang ayah untuk mencoba menetralisir, mencoba meredakan dan mencoba untuk menenangkan kondisi mental ayah anaknya yang sedang syok dan trauma berat. Kondisi emosional ini dapat berdampak pada kondisi fisik, sebab kemarahan juga adalah sebuah energi. Sebuah energi yang dimana membuat kondisi tubuh menjadi tidak stabil. Bayangkan saja, rasa marah ini seperti Anda sedang mencoba untuk mendidihkan air. Ketika Anda melihat pertama kali
Anda akan melihat buih-buihnya atau gelembung air ini bergerak dari bawah ke atas. Kondisi yang tidak stabil ini sebenarnya adalah kondisi yang destruktif, kondisi yang menghancurkan diri sendiri, di mana ketika kita mencoba untuk menyetabilkan pertumbuhan, menyetabilkan keseimbangan kondisi badan kita, batin kita, tapi digoyang terus oleh rasa marah, oleh rasa jengkel. Akibatnya energi yang digunakan untuk healing atau penyembuhan, proses healing menjadi terganggu oleh anger, rasa marah. Rasa jengkel, rasa dongkol adalah kondisi emosi terendah yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh sebab itu, ketika Anda marah atau jengkel dalam kondisi apapun, Anda tidak dapat berpikir dengan tenang. Anda tidak dapat berpikir dengan baik. Dan dengan kondisi yang Anda lakukan dengan saat tidak baik, hasilnya akan kacau balau. Jika Anda melihat sebuah angin tornado, itu adalah sebuah rasa marah. Lalu apa yang ditinggalkan? Puing-puing dan porak-poranda, kacau balau semuanya. Selain itu juga ada beberapa kasus lain yang juga menjadi perhatian masyarakat, yakni terkait kasus dengan Ferdy Sambo. Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi dari Sambo sendiri adalah posisi tertinggi di kepolisian. Namun akibat tidak dapat mengontrol kemarahan yang terlalu besar, kemarahan itu berubah menjadi rasa benci, kemudian menyulut amarahnya hingga tak terbendung, sampai kejadian yang di luar nalar kemanusiaan terjadi. Hal ini mengingatkan saya bahwa rasa marah memang tidak diperlukan dalam pengembangan dan pembentukan diri. Rasa marah akan menghancurkan diri sendiri, bahkan itu adalah suatu hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, dari kasus yang kita perhatikan dengan seksama beberapa waktu belakangan ini, yakni kasusnya Sambo dan kasus dari Mario, semuanya diawali oleh rasa marah, rasa benci dan rasa jengkel yang sudah memuncak. Tidak ada gunanya menyimpan rasa marah, tidak ada gunanya menyimpan rasa benci. Hal itu hanya akan membuat diri kita terbakar dan larut dalam kejengkelan dan emosi tak terbatas. Efek yang ditinggalkan oleh rasa marah meninggalkan segala macam kerusakan yang tidak dapat dibenahi lagi. Ketika pikiran sudah dikendalikan oleh rasa marah, otak akan merespon sebagai sebuah ancaman. Itulah mengapa amigdala berperan sangat tinggi ketika kita menghadapi ancaman. Amigdala sendiri adalah sebuah bagian di otak kita yang memproses sebuah ancaman. Respon siaga ini bekerja terlalu berlebihan dan menimbulkan stres tinggi. Hal itu berdampak buruk bagi tubuh kita. Sekaligus hal ini juga membuat batin kita menjadi kotor dan rapuh. Rasa marah, atau yang seringkali kita kenal dengan istilah anger, hampir meninggalkan efek destruktif, hampir meninggalkan
sebuah bekas yang tidak pernah dapat dihapus, baik itu oleh waktu atau oleh orang lain yang menjadi korban dari kemarahan kita. Rasa jengkel, rasa marah, rasa benci, rasa emosi adalah sebuah hal yang manusiawi pada umumnya, namun menjadi tidak umum atau menjadi luar biasa ketika rasa marah itu tidak dikontrol, tidak dibendung dan tidak dikendalikan, sehingga meluber seperti banjir yang besar yang menghancur dan meluluh lantakkan setiap apapun yang dilewatinya, membakar apapun yang dilaluinya. Api kemarahan adalah sebuah hal yang tidak bermanfaat. Nah, ketika kondisi itu hancur, porak-poranda dan kacau balau semuanya, maka mustahil bagi sebuah proses pemulihan untuk dilakukan. Analoginya begini, ketika Anda ingin membangun sebuah rumah atau katakanlah sebuah gubuk kecil yang sederhana, apakah bisa Anda lakukan ketika terjadi kebakaran besar misalnya? Atau ketika Anda sedang sakit misalnya, apakah Anda mampu untuk mendirikan sebuah bangunan yang megah dan kokoh? Atau katakanlah tidak megah lah, katakanlah membuat bangunan itu berdiri saja pasti Anda tidak mampu. Oleh sebab itu, setiap rasa marah, setiap rasa benci adalah sebuah awal dari kekacauan. Bagaimana tidak, ketika Anda membuat sebuah rumah, Anda sedang jengkel, pasti rumah itu tidak akan berdiri dengan baik. Atau bagi Anda yang gemar memasak atau memiliki profesi sebagai tukang masak atau chef, ketika Anda memasak, Anda sedang jengkel, Anda sedang marah, Anda sedang kecewa. Masakan yang Anda hasilkan tidak akan pernah selezat ketika Anda sedang tenang dan fokus. Maka hal inilah yang saya tangkap dan saya pelajari dari kondisi David saat ini yang sedang ditenangkan oleh ayahandanya. Sebuah proses penyembuhan tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik jika diikuti dan dibarengi dengan rasa marah dan jengkel. Energi tersebut akan terbuang. Energi marah akan berubah menjadi waste, menjadi sampah. Dan ketika sampah itu semakin menumpuk, ia akan membuat kondisi sekeliling menjadi semakin buruk. Ketika sampah tidak dibuang, dia akan menumpuk semakin lama semakin banyak. Setelah semakin banyak, timbullah bibit penyakit di mana-mana. Hal itu tidak akan membuat batin dan jiwa menjadi tenang. Hal itu akan membuat jiwa dan batin menjadi semakin keruh, semakin kacau, dan semakin dibayangi oleh penyakit-penyakit yang lain, seperti dendam, seperti dengki, seperti benci, dan masih banyak hal lain yang dipicu oleh kemarahan. Kesembuhan yang baik adalah dengan menipiskan rasa marah tersebut, menguranginya sedikit demi sedikit, dan menghapusnya sebagai hal yang tidak perlu kita masukkan ke dalam dunia ini, ke dalam pikiran kita, ke dalam batin kita. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa rasa marah itu hanya akan membuat racun semakin bertumpuk dengan banyak, akan membuat batin kita semakin rapuh akibat sampah yang penuh dalam pikiran dan batin kita. Tidak akan pernah kita dapatkan kejernihan pikiran, kebersihan batin, atau hal-hal yang membuat jiwa kita menjadi tenang
akibat adanya kemarahan. Maka solusi terbaik adalah meredakan kemarahan. Fokuslah pada kesembuhan dan menerima segala sesuatu saat ini dengan lapang dada. Sebab alam semesta akan menuntun kita ke arah yang lebih baik jika kita fokus untuk menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alam memiliki sebuah sistem yang mengatur setiap perbuatan yang terjadi di dunia ini. Ketika ada situasi dan kondisi yang tidak alami, maka secara sistematis alam akan merombaknya. Termasuk rasa marah itu tadi. Alam tidak memerlukan rasa marah. Jika kita menyimpannya, maka kita akan terbuang oleh sistem alam itu sendiri. Sebab alam tidak didesain dengan marah-marah. Alam tidak didesain dengan kebencian. Alam didesain dengan cinta. Memang tidak ada yang mudah dalam mengendalikan kemarahan. Tetapi jika kita berusaha untuk meredakan kemarahan kita setidaknya 1%, dan kebiasaan ini diulang terus-menerus, maka kemarahan itu akan semakin sirna dan membuat batin kita menjadi jauh lebih jernih dan menjadi lebih bersih. Dengan memendam kemarahan dan kejengkelan, kita tidak akan pernah mendapatkan apapun. Bahkan badan kita menjadi sakit semua, pikiran kita menjadi sakit semua. Istilah keren sekarang ini adalah toksik. Kita menyimpan toksik dari kemarahan. Semakin banyak toksik yang kita kumpulkan, semakin banyak pula keracunan badan kita dan semakin susah untuk menyembuhkan racun-racun itu. Saya berharap bagi kalian semua yang mendengarkan channel saya, mulailah untuk mengontrol rasa marah, mulailah untuk mengontrol rasa benci Anda, karena itu adalah sifat-sifat dan emosi yang tidak perlu untuk dikembangkan. Semakin Anda kembangkan, semakin hancur diri Anda. Semakin terbakar Anda dalam hawa nafsu. Kemarahan akan semakin terus terpacu. Kemarahan akan menimbulkan kemarahan lain. Kemarahan akan menimbulkan kebencian. Kebencian akan menimbulkan dendam. Siklus seperti ini tidak akan terputus jika Anda tidak mengakhirinya. Semoga kalian semua yang telah mendengarkan saya dan berusaha untuk mengkontemplasikan setiap hal dalam hidup Anda diberikan kesehatan, keberkatan, dan kelancaran di setiap usaha Anda. Semoga sehat selalu dan semoga berbahagia.